Pemirsa Intens Investigasi. Geger, Fujiyanti Utami Putri atau yang lebih akrab disapa Fuji kembali mencuri perhatian. Bukan hanya karena pesonanya yang begitu memukau, tetapi karena beberapa momen manis yang tidak sengaja tertangkap oleh lensa kamera. Ya, kembali terjadi dalam sebuah siaran langsungnya di sosial media. Kali ini, sebuah kalimat sederhana yang diucapkannya tersebut seperti sebuah kode keras yang seolah sengaja dititipkannya untuk pria yang tengah disuka dekat dengannya, yaitu Verrell Bramasta. Tidak cukup sampai di situ, Fuji yang ditemui dalam sebuah acara kemarin akhirnya juga buka suara soal pertemuannya dengan keluarga besar Verrell Bramasta dalam acara buka puasa bersama. Lantas, seperti apa sebuah momen kode keras yang ditunjukkan oleh Fuji? Seperti apa pula momen-momen Fuji saat tertangkap terlihat salah tingkah usai mengucapkan kalimat yang agaknya juga bentuk gombalan darinya tersebut? Lalu benarkah pula kini Fuji pun sudah mulai mau terbuka perihal kisah yang sedang dijalaninya dengan Verrell Bramasta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, desas-desus perihal kedekatannya dengan selebriti yang kini sedang berpindah haluan ke dunia politik, yaitu Verrell Bramasta. Seperti diketahui, yang semula hanya bisikan pelan, kini menjelma menjadi melodi yang mengalun di telinga. Bahkan kian membakar rasa penasaran, apalagi pasca pertemuan Fuji dengan keluarga Verrell dalam momen buka puasa bersama. Kali ini, Fuji pun kembali mencuri perhatian lewat sebuah potongan video siaran langsungnya di media sosial yang mana terekam ekspresinya yang malu-malu. Terutama pasca ia mengeluarkan sebuah kata-kata manis yang keluar dari bibirnya seperti berikut ini. Aku sama kamu sama dengan sempurna. Sebuah kode keras ataupun gombalan yang diucapkan oleh Fuji pada saat itu memang langsung menjadi bahan pembicaraan. Apalagi setelah itu, Fuji pun juga membentuk simbol sarangheo atau cinta dalam bahasa Korea yang diduga dialamatkannya oleh pria yang kini sedang diisukan dekat dengannya, yaitu Verrell Bramasta. Tak cukup sampai di situ, seolah dunia pun belum puas hanya dengan satu isyarat tersebut. Masih dalam lanjutan siaran langsungnya bersama Bella Sophie. Dalam siaran langsungnya itu, banyak terbubu tanda love berwarna biru yang memenuhi kolom komentar di siaran langsungnya. Penasaran dengan hal tersebut, Bella Sophie pun dengan tawa kecilnya mempertanyakan langsung kepada Fuji. Fuji yang mengetahui hal ini hanya bisa menahan senyumnya dan mencari kata-kata yang bisa menyelamatkannya dari belenggu rasa malu. Dan seperti inilah momen-momen Fuji tertangkap salah tingkah dalam siaran langsungnya yang beredar di media sosial ketika ia melontarkan pantun gombalan cinta diduga sebagai kode kerasnya untuk Verrell Bramasta. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Aku sama kamu sama dengan sempurna. Aku juga udah. Suaminya siapa? Ayo. Suami, Bukan kita bilang ya, suami. Udah. Siapa? Aku udah. Siapa? Udahin aja udah. Bilang aja udah. Aku mau pakai buat suami aku. Siapa suaminya? Biar nggak dijodoh-jodohin lagi, pokoknya ada. Ada ya? Ada kok. Nanya deh, lope-lope biru itu apa sih deh maksudnya deh? Lope-lope biru. Mungkin bosan sama love merah, love putih. Apa sih? Apa? Itu. Lalalala. Abang yang itu kan warnanya biru. Jadi lope-lope biru. Mereka tulis lope-lope warna biru. Kayak lotion. Iya. Abang itu yang Fadli. Mas Dewan kan biru. Jadi mereka lope-lope biru. Mereka kan doain, Ti.
Mimi juga nggak tahu, mereka yang komen bukan Mimi. Lope-lope warna biru. Kan dia biru, tuh biru-biru tuh kan. Oke ya. Tambah lagi dong Mimi. Tapi Mimi kenal baik loh sama mamanya. Oh ya, Baik banget. Asik. mama aku kan? Mamaku. Iya. Mamaku. Kan keceplosan kan? Oh iya? Iya. Baik banget sumpah itu Tambah baik. lagi dong Mimi. Tambah lagi dong Mimi. Rencananya Mimi mau undang loh. Hari Rabu. Siapa? Itu mamanya. Oh. Mimi kenal baik banget, orangnya baik banget. Mau datang nggak nanti? Sementara itu, masih melanjutkan pantun gombalan cinta Fuji yang diduga sebagai kode keras Fuji untuk Feral. Seperti ada sebuah pesan yang tidak terucap dalam senyumnya. Ada sebuah kisah yang tersembunyi di balik tatapan matanya. Fuji, di balik kabar kedekatannya dengan Feral, memang semakin membuat rasa penasaran publik. Apalagi dengan ekspresi diam-diamnya yang seolah menyimpan sesuatu. Saat ditemui awak media ketika ia bertandang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin, Fuji pun kembali memilih diam ketika diberondong pertanyaan tentang kedekatannya dengan Feral dan momen pertemuannya dengan keluarga Feral dalam acara buka puasa beberapa waktu lalu. Tak ada jawaban apapun yang meluncur dari bibirnya, hanya senyum tipis yang terukir di wajahnya. Fuji pun tetap melangkah dan membiarkan udara di sekitarnya menggantungkan sebuah teka-teki yang tidak terjawab. Lantas, apakah arti di balik diamnya Fuji? Apakah ini cara lembutnya untuk menyimpan kebahagiaannya rapat-rapat agar tidak terlalu cepat terbaca oleh dunia? Ataukah ada sesuatu yang masih ingin ia jaga, sesuatu yang masih ia ingin rahasiakan sebelum tiba waktunya untuk diungkapkan? Puasa bareng sama Feral dan keluarganya mungkin gimana sih? Kemarin kabarnya Jadi surprise juga ya? Jadi surprise juga buat Feral ya? Seperti apa sih Kak? Bagus kok, bagus. Nanti dibilang takut. Gak pernah nggak ada apa-apa, cuman ngurus. Kamera tangan yang jahat mana? Nggak mau. Ayo, pulang. Pulang mana? Makanya. Bang, kirain super di sini Bang Uji kemarin. Sedikit aja Uji kemarin bertemu keluarga Feral mungkin. Jadi surprise ya kemarin katanya jadi surprise buat Feral ya Pak? Ya. Ji, kejelasan dong status dengan Vera seperti apa sih? Sudah dekat banget Ji, sering makan bareng, kumpul keluarga. Ji, komennya sedikit. Bagus kok, bagus. Ya, Fuji di tengah ekspresi dan gombalan-gombalan cintanya. Sepertinya dalam kisahnya kali ini, tak hanya publik yang larut dalam teka-teki tersebut, tetapi juga beberapa keluarga besarnya yang lain. Atala Noval, adik Feral Bramasta pun juga mengaku penasaran dengan kedekatan sang kakak dengan Fuji. Dalam sebuah kesempatan, Atala bahkan mengaku tidak bisa menutupi keterkejutannya saat mengetahui bahwa kakaknya membawa Fuji dalam momen buka puasa bersama keluarga mereka. Keterkejutan itu pun mungkin lahir dari rasa keingintahuannya. Pasalnya, membawa seseorang ke tengah keluarga bukanlah sebuah hal biasa. Sepertinya ada sesuatu di sana. Entah sebuah niat yang masih tersirat atau rasa yang perlahan mendekati kepastian. Meski begitu, di balik keterkejutannya tersebut, Atala pun juga mengungkapkan bahwa ia pun mendukung apapun yang dilakukan sang kakak, asalkan kakaknya bahagia. Kemarin sempat buka puasa bareng dengan keluarga. Mungkin seperti apa sih? Kalau tanggapan Atta lagi Kemarin kan ada bagaimana? Kak Tali juga. Kalau aku sih selalu support kakak aku ya, apalagi kalau dia happy sih aku happy juga. Tapi kemarin acara yang apa sih kalau boleh tahu pertemuan dua keluarga Kak? Sebenarnya kan udah jarang juga ketemu Kak Feral kan, dan dia ngajak buka bersama sama keluarga dan ya ada surprise lah. Surprise-nya ada Fuji juga datang. Kenapa Fuji? memang diundang sama mama atau seperti apa Kak? Kayaknya sama Kak Feral sih waktu itu.
janjian, tapi ya nggak apa-apa sekalian silaturahmi kan sama keluarga. Tapi benar-benar hubungan sudah dekat ya atau bagaimana Kak Tala? Kenapa? Berarti hubungannya benar-benar sudah dekat ya atau bagaimana? Kan kalau dari dulu kan aku udah kenal juga sama Fuji, sama keluarga Fuji kenal baik. Jadi ya mungkin ini bisa memperdekat hubungan antara dua keluarga lah. Tapi dengan adanya berita yang dikabarkan katanya kakak lagi menjalin hubungan dengan Fuji itu mungkin seperti apa sih? Kamu Bisa melihatnya? langsung tanya orangnya langsung. Tapi support ya Kak Tala atau bagaimana? Kalau aku yang penting bahagia, semuanya bahagia, positif lah semuanya. Tapi Bisa setuju nggak? Saling Kalau Vero jadian sama Fuji, kalau kamu setuju Tapi nggak? sosok Fuji yang dirimu lihat gitu mungkin seperti apa sih Kak? baik lah, baik. Tapi Atala setuju nggak kalau Vero sama Fuji? Yang Maafin penting ya. bahagia sih. Ya benar. Sebelumnya, setelah momen pertemuan mereka dalam sebuah acara buka puasa bersama, momen yang juga cukup menyita perhatian lainnya adalah saat Ibunda Fuji, Dewi Zuriati dan Vena Melinda sama-sama membagikan potret mereka saling membuka hadiah atau unboxing hadiah untuk masing-masing. Vena dalam video yang diunggahnya di media sosial tampak mendapatkan sebuah parsel dari Ibunda Fuji yang isinya adalah beberapa makanan khas tanah kelahirannya yaitu Padang, Sumatera Barat, lengkap dengan beberapa cemilannya. Sedangkan Ibunda Fuji tampak mendapatkan cake cantik berbentuk bunga mawar merekah yang dihias begitu mempesona. Tak lupa, Dewi Zuriati dalam video tersebut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Vena. Lain halnya dengan Vena dan Dewi Zuriati yang saling berkirim makanan. Rupanya, Fuji pun juga mendapatkan sebuah cake dari Vena Melinda yang secara tampilan hampir mirip dengan yang diberikan kepada ibundanya. Bedanya, kue yang diberikan kepada Fuji tampak membentuk logo cinta atau love. Lantas apakah mungkin di balik hadiah itu ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh dengan subur? Apakah pula kue berbentuk love dari Vena Melinda tersebut menandakan cinta darinya untuk Fuji? Dan inilah momen kehangatan keluarga Ferel dan Fuji saling berkirim makanan. Oma dapat kiriman kue nih lah. Alhamdulillah bagus banget dari Mbak Vena. Nah kita lihat ya. Enak banget kayaknya nih. Wow, keren banget. Makasih Mbak Vena. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dewi, Mama Fuji. Wow, enak banget ini. Ada rendang ayam. Oh, ini buat sahur sama buka puasa nih, sama dendeng kering balado. Sama apa nih? Rendang daging. Wah, ini bisa dicoba nih buat buka puasa. Nah, ini ada cemilan-cemilannya nih, enak banget nih. Ada lamak bana. Ini Padang, makanan Padang, enak sekali. Ini apa ini? Lamak. Oh, ini basreng pedas daun jeruk. Tuh. Ini apa lagi nih? Oh, kue bawang original. Sama ini. Wah, enak banget ini. Mesti dicobain. Terima kasih Mbak Dewi. Di sisi lain, di tengah ekspresi dan gombalan cinta Fuji diduga untuk Ferel. Sebelumnya, ayah Fuji Haji Faisal pun sempat angkat bicara mengenai momen pertemuan anaknya dengan keluarga Ferel dalam acara buka puasa bersama. Benarkah Haji Faisal pun angkat topi dengan apa yang dilakukan oleh pria yang kini berprofesi sebagai anggota dewan tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Sementara itu, di saat Fuji terlihat asyik dengan gombalan cintanya yang diduga untuk Ferrell, langkah Ferrell untuk memperkenalkan Fuji kepada keluarga besarnya tampaknya menjadi sebuah bukti bahwa apa yang terjalin di antara mereka bukan sekedar angin lalu. Di dunia yang seringkali dipenuhi prasangka dan spekulasi, Ferrell pun memilih untuk melangkah dengan cara tersebut. Ia pun seolah ingin memastikan bahwa tidak ada celah untuk bisikan miring terkait kebersamaannya dengan Fuji. Sikap ini pun tidak luput dari perhatian Haji Faisal, ayah Fuji. Baginya, apa yang dilakukan Ferrell bukan hanya tindakan yang bijak, tetapi mencerminkan nilai seorang lelaki sejati. Kepada awak media, Haji Faisal pun mengacungkan jempol atas keputusan Ferrell yang memilih untuk lebih dulu mengenalkan Fuji kepada keluarganya. Sebuah langkah yang tidak hanya mencerminkan niat baik, tetapi juga menjaga nama baik Fuji dan keluarganya dari prasangka buruk yang bisa saja datang nantinya. Kalau saya soal itu menanggapinya begini ya. Karena Farel ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Farel ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin. Tentu kalau seorang pemimpin, dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang agar sesuatu itu jangan berefek negatif ya. Tentu sesuatu itu terlebih dahulu sebelum dia bergaul dengan seseorang, dia perkenalkan, itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Bergaul dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga. Sebagai ayah, Haji Faisal mengaku terpukau dengan langkah yang diambil Ferrell untuk mengenalkan Fuji kepada keluarga besarnya. Namun, ia tetaplah seorang ayah yang penuh kehati-hatian karena baginya segala sesuatu ada jalannya dan juga ada waktunya. Haji Faisal pun menuturkan ia pun tidak ingin melangkah terlalu cepat sebelum segala tujuannya terlihat jelas. Ia pun menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan karena ia tahu bahwa takdir adalah hal yang tidak bisa dipaksakan. Dan saat ditanya terkait apakah ada keinginannya untuk mengundang Ferrell Bramasta buka puasa, ia pun menuturkan tidak ingin terburu-buru mengundang Ferrell untuk buka puasa bersama keluarga mereka. Karena baginya ada proses yang harus dilalui dan ada waktu yang harus dihormati. Yang jelas, apa yang tengah dijalankan oleh Fuji dan Ferrell adalah hal positif. Sementara itu, terkait kelanjutan hubungan anaknya dengan Ferrell, ia pun menyerahkan segala sesuatunya kepada Fuji dan Ferrell serta kehendak Tuhan. Lebih lanjut, Haji Faisal pun menyadari jika ditelisik dari umur putrinya masih jauh dari kata relevan. Ia pun tak ingin memaksakan skenario yang belum tentu tertulis dalam takdir. Tapi satu hal yang pasti, jika nantinya Fuji menemukan seseorang yang benar-benar membuatnya nyaman dan juga cocok, sebagai ayah, ia pun akan selalu mendukung kebahagiaan anaknya itu. Ya, sama aja jawaban saya tetap seperti yang saya sampaikan barusan. Artinya dia memulai sesuatu, pertemanan dengan seseorang dengan secara baik. Dia bagaimana pandangan keluarganya. Kan itu yang dia cari ya. Itu yang dia nilai di situ. Itu menurut saya. Dihadirkan di dalam keluarganya. Gimana pandangan keluarganya? Apakah saya akan melanjutkan pergaulan saya atau gimana? Itu kan kembali kepada dirinya. Tapi langkah itu kan langkah sangat baik, sangat pantas ditiru, gentleman. Memang harus begitu seorang pemimpin seharusnya, dan ini pantas kita contoh ya, pantas dicontoh menurut saya ya. Jadi sehingga di belakang hari nanti tidak ada suatu, kalau seandainya Tuhan memang mentakdirkan, kan itu pikiran itu yang ada dalam kepala dia menurut pikiran saya. Tidak ada lagi suatu yang menjadi menjadi halangan atau menjadi persoalan di belakang hari itu menurut saya. Namun semuanya itu kita kembalikan kepada yang kuasa kan gitu ya. Saya tidak, jangan nanti kalian bilang lagi saya terlalu pede Pak Ji, bukan.
Jangan kalian salah sangka. Itu menurut penilaian saya. Ya, sejauh ini kan belum ada kita berpikiran ke situ. Tentu si Farel dengan pertemuan kemarin dengan bersama keluarganya tentu tidaklah serta-merta istilahnya ya sembrono aja, tentu tidak. Artinya dengan ugal-ugalan tentu tidak. Dia tentu mempelajari dulu situasi dan kondisinya. Tentu semua itu karena artinya pertemuan kemarin akan menjadi tolak ukur lah bagi si Farel menurut saya. Nah, semuanya itu tentu tergantung kepada Farel dan Tuhan yang kuasa. Bagi saya sih. Ya kalau soal itu ya bagaimana lah saya menjawabnya. Karena berpulangnya kepada mereka berdua. Artinya kepulang kepada si Farel dan kepada si Puji. Kalau mereka saling cocok, ya umpamanya melanjutkan hubungan mereka, pertemanan mereka dan berlanjut, ya kami selaku orang tua, ya tentu mendukung. Tidak ada lagi sifat saya atau sikap saya memang seperti itu. Saya sejak dulu kan bersikap seperti itu. Kalau anak saya suka, orang menyukai anak saya. Terus apalagi? Itu aja sih masalah. Apalagi orang baik. Ini dari langkah awal aja kita menilai ini udah baik. Itu menurut saya. Dan tapi saya kan tidak mendahului. Saya hanya tetap kita pulangkan kepada yang kuasa. Karena semuanya itu di tangan Tuhan. Takdir tadi, jodoh tadi nggak bisa kita mau sekehendak kita. Tapi apa yang dia usahakan, apa yang dia jalankan oleh Farel, menurut saya hal yang positif, hal yang benar. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi di situ. Bisanya ya menyaksikan bagaimana kelanjutannya ya. Ya mudah-mudahan terbaiklah bagi mereka. Apa yang mereka mau berdua. Kan gitu kan? Apa yang mau bagi kehendak Tuhan juga. Kalau soal itu kan masih jauh kita harus melihat ke depan. Jangan kita terlalu berandai-andai. Karena sesuatu itu di tangan Tuhan. Jadi tidak perlulah terlalu jauh saya berandai-andai. Tapi kalau masalah dengan umur mereka, artinya si Puji umur sekian bagi saya anak saya sekarang kan masuk 22 atau 22 lah ya. Kalau mereka menemukan jodoh, menemukan yang cocok, dia suka, orang suka. Ya, kalau rasanya dia akan hidup aman, damai, tentram, bahagia rasanya menurut dia. Dengan adu argumen lah dengan saya. Saya selaku orang tuanya pasti dia adu argumen dulu ya. Ternyata benar apa yang dia sampaikan. Saya ya udah gitu aja, enggak ada yang perlu diperpanjang lagi di situ. Itu kalau menurut saya. Itu kembali lagi juga kepada yang kuasa. Saya nggak mau mendahului Tuhan. Tapi selama itu baik, dukung aja ya Pak Haji. Saya dukung selama itu baik. Kalau nggak baik ya pasti saya stop. Nah, ini dari angka awal aja udah baik. Biasanya kalau sesuatu dimulai dengan baik, ini ujung-ujungnya baik biasanya. Nah, mudah-mudahan. Ya, di balik apresiasi yang diberikan Haji Faisal terkait apa yang dilakukan Farel untuk mengenalkan Fuji kepada keluarga besarnya. Sebelumnya, Farel pun sempat mengungkapkan kriteria pasangan impiannya. Lantas benarkah kriteria pasangan Farel tersebut mendekati sosok Fuji? Perjalanan kisah asmara di antara mereka memang bermula dari sekedar pertemanan yang perlahan mulai digariskan semesta untuk menuju takdir yang berbeda. Awalnya, pertemuan mereka pun hanyalah kebersamaan biasa.
Namun seiring waktu, pandangan yang dulu hanya memancarkan keakraban kini seolah menyimpan sebuah cerita yang belum terungkap. Tatapan mereka menjadi sebuah isyarat yang diam-diam dibaca oleh banyak mata. Warganet yang sejak awal berperan sebagai mak comblang virtual pun tidak tinggal diam. Setiap interaksi kecil antara Fuji dan Feral seakan menjadi potongan puzzle yang membentuk gambaran baru tentang hubungan mereka. Di tengah sorotan yang kian hangat, Feral pun sempat membuka hatinya kepada publik. Ia pun mengungkapkan apa yang sebenarnya ia cari dalam pasangan hidup. Pria tampan berusia 28 tahun itu pun menyatakan bahwa ia tidak hanya mencari wajah yang menawan saja. Lebih dari itu, Feral pun menginginkan sosok yang bisa saling melengkapi, yang mampu menjadi sandaran di setiap langkah perjalanan hidupnya. Ia pun mendambakan seseorang yang tidak hanya hadir dalam suka, tetapi juga setia dalam duka. Yang lebih menarik, Feral pun juga menyelipkan harapan tentang hijrah dirinya bersama seseorang yang istimewa. Lantas mungkinkah Fuji adalah jawaban dari pencarian panjangnya? Mungkinkah gadis ceria itu yang akan menemani langkah Feral dalam perjalanan hidupnya? Biarlah waktu yang akan menjawabnya nanti. Kalau sama pasangan tuh selalu di otak nih otomatis ada kayak kriteria khusus gitu. Cuman makin kesini makin susah lah, kita nggak mungkin bisa nyari yang gimana banget. Atau kitanya sendiri aja masih banyak kekurangan kan. Jadi ya lebih ke nyari yang bisa saling mengisi kekurangannya dan sama-sama berhijrah lah. Amin. Iya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.